Jebak Cinta Sang Mantan Part 6. Di rumah, Rian selesai makan, dia langsung meninggalkan meja makan. Dia ingin sekali meminta maaf karena tadi sempat membentak istri pertamanya. Jika boleh jujur, Rian sangat menyesal karena sudah membesarkan rasa cemburunya dan hilaf membentak Adelia yang selama ini tidak pernah dia bentak. Rian tahu betul hati Adelia sangat lembut, jangankan dibentak, dicecar dengan banyak pertanyaan saja Adelia bisa menangis. Apalagi jika sudah dibentak seperti tadi, Rian sadar dia sudah sangat kasar dengan istri pertamanya, yang selama ini ia selalu bersikap lembut. Rian berjalan dengan langkah tergesa-gesa mendekati pintu kamar, seraya memanggil nama sang istri. "Adelia sayang," panggilnya, namun hanya sepi, tak ada jawaban. Perasaan Rian sudah gelisah tidak karuan. Dia meraih gagang pintu dan pintu langsung terbuka lebar. Rian sempat merasa curiga, pikirannya mulai was-was. Setelah pintu terbuka lebar, dia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan kamar. Namun, tak ada Adelia yang biasanya duduk di tepian ranjang seraya membaca novel kesayangannya melalui aplikasi online. Itulah salah satu kesenangan Adelia jika di dalam kamar. Rian tahu itu, dan dia sempat bersyukur memiliki Adelia yang tidak pernah menuntut untuk keluar rumah, hanya sekedar mengusir rasa suntuk. Adelia cukup membuka aplikasi novel online yang ada di ponselnya. Selama ini hanya itu yang Rian tahu jika sang istri tengah banyak pikiran. Namun sekarang Rian tertegun sejenak melihat tepian ranjang yang tidak berpenghuni. "Sayang, kamu di mana? Kamu di kamar mandi?" tanya Rian. Namun masih tetap saja hening. Tidak ada suara sahutan dari dalam kamar kecil itu. "Sayang, aku minta maaf," ucapnya seraya membuka pintu kamar mandi yang juga tidak terkunci. Ternyata Adelia tidak ada di sana. Rian langsung panik, dia memeriksa almari milik Adelia. Benar saja, baju-baju Adelia sudah tidak ada di dalamnya. Kedua manik mata Rian tertuju pada sebuah paper bag yang tadi sempat dipegang Adelia saat pulang. Rian juga sempat akan menanyakan apa isinya. Namun karena waktu yang kurang tepat, Rian akhirnya tidak jadi menanyakan isinya. Kali ini Rian dengan cepat membuka paper bag yang sudah membuatnya panas dan penasaran. Saat Rian meraih isi di dalam paper bag itu, kedua manik matanya membola karena di dalamnya bukanlah hadiah-hadiah yang seperti pasangan baru jadian pada umumnya. Rian tentu tahu jika pasangan yang baru saja jadian akan bucin, pastinya memberikan hadiah seperti boneka, mawar, atau pakaian dan masih banyak lagi barang-barang yang bisa dibilang romantis lainnya. Rian mengacak rambutnya dengan kasar. Dia langsung berteriak dengan kasar, sesal pun tiada guna. Adelia sudah pergi entah kemana dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Rian tentu tahu Adelia tidak memiliki siapa-siapa di kota ini. Keluarganya berada di kampung yang sangat jauh. Rian langsung pergi keluar seraya berteriak-teriak memanggil nama Adelia. Hingga Ibu Hartini dan Sofia pun ikut keluar menghampiri Rian. "Ian, kamu apa-apaan sih?" teriak-teriak. Palingan juga si pemalas itu sedang rebahan di kamarnya. "Iya bang, kamu ini gimana sih?" ucap Sofia menimpali. Rian menoleh menatap keduanya dengan tatapan tajam. "Semua ini gara-gara ibu," salahkan ibunya karena telah memancing rasa cemburunya. Hingga Rian hilaf membentak wanita yang selama ini dengan lembut dan ia jaga perasaannya dengan baik. "Hai Rian, kamu nyalahin ibu? Bagus dong kalau dia sadar diri dan pergi angkat kaki dari sini. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngusir dia dari sini. Ya nggak Sofia? Suami kamu ini juga belum bisa adil kan sama dua istrinya?" Ibu Hartini meminta pendapat Sofia, anak menantu kesayangannya. Rian masuk lagi memeriksa kondisi dalam ruangan kamar Adelia. Dia masuk dan menemukan sepasang baju piyama milik Adelia di balik pintu. Rian meraihnya dan memeluk baju sang istri pertama dengan membawi sisa aroma wangi yang tertinggal di baju milik Adelia. Rian meluruhkan dirinya ke lantai seraya meratapi kesalahannya. "Maafkan aku sayang, aku memang suami tidak berguna. Suami mana yang tega menghardik istri sesempurna kamu Adelia? Sayang, kamu di mana? Kembalilah sayang, aku minta maaf. Aku mengaku salah." Rian meratap, merasa bersalah. Dia tidak mau ini semua terjadi. Jika boleh dia memilih, maka
Rian lebih baik memiliki satu istri, yaitu Adelia seorang. Namun selalu bersama daripada memiliki istri dua namun harus ditinggal pergi seperti ini. Apalagi penyebab kepergian Adelia adalah dirinya yang tidak bisa menahan emosi di dalam jiwa. Andai kamu tahu sayang, hati ini sebenarnya sulit sekali untuk menyakitimu, mendoakanmu. Kemudian Rian melirik jam di atas nakas, melihat hari mulai gelap dengan awan mendung yang menghiasi langit sore hari ini. Bergegas, Rian menghapus sudut matanya yang basah. Rian bergegas menuju mobil untuk mencari Adelia. Dengan langkah panjang-panjang, Rian mulai menghampiri mobil di garasi. Rian bahkan tidak mengindahkan lagi panggilan dari ibu dan juga istri mudanya. Kedua wanita yang sangat kompak itu ikut panik karena melihat Rian yang sudah tidak menggubris keduanya. "Abang, kamu mau kemana, Bang?" Sofia tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Rian benar-benar sudah di luar kendali. "Bu, gimana ini? Abang marah banget. Aku takut abang ugal-ugalan di jalan," racau Sofia yang mengkhawatirkan suaminya. "Ya sudah, biarin saja. Rian gak akan macam-macam, ibu paham betul kelakuannya. Paling juga pergi ke tempat yang sepi." Ibu Hartini menghibur menantu kesayangannya. Rian terus melajukan mobilnya dengan pikiran kalut. Terbayang Adelia yang pingsan di jalan dengan menarik kopernya. Sejak tahu kondisi Adelia yang sedang tidak baik-baik saja, Rian terus berpikir macam-macam. Rian takut hal buruk terjadi pada Adelia. Adelia, wanita yang sangat dia cintai. Wanita yang meski tanpa restu dia tetap menjadikannya istri. Rian rela menentang ibu demi cintanya pada Adelia, namun sudah ia sakiti dengan makian yang ternyata tidak ada benarnya. Rian menyesal 1000 kali sesal, namun tidak ada guna. Adelia bahkan sudah tidak ada di sampingnya. "Adelia sayang, maafin aku. Semua ini aku lakukan karena aku cemburu. Apa kamu gak bisa melihat perasaanku yang tidak berubah meskipun sudah mendoakanmu? Aku tetap mencintai kamu lebih dari segalanya sayang. Adelia, kamu di mana?" Rian masih meracau sendiri di dalam mobil. Rian terus mencari Adelia ke segala penjuru, bahkan laju mobilnya dia pelankan demi menemukan sang istri. Tatapan mata Rian tertuju pada wanita di depan sana. Wanita yang sangat dia kenali, wanita yang sedang ia cari-cari. "Adelia, kaukah itu?" Rian melajukan kendaraannya dengan cepat ke arah Adelia, sampai dia menginjak rem mendadak saat mobil sudah dekat dengan 3 orang di depannya. Ya, 3 orang itu adalah Adelia, Ririn, dan bibi pengasuhnya. Ririn bahkan sampai menangis histeris saat ketakutan melihat mobil Rian yang seperti hendak menabrak mereka. Terlihat Adelia memeluk anak kecil di depannya, dan saat Adelia mendekat ke arah mobil, Rian dengan cepat membuka pintu mobil dan memeluk wanitanya dengan sangat erat. Adelia lirihnya tidak mau melepas pelukan eratnya pada sang istri yang sedang terluka hatinya. "Lepas mas, ada anak kecil di sini," ucap Adelia mengurai pelukan Rian di tubuhnya. Baru saja pelukan itu terlepas, bibi yang mengasuh Ririn membujuk anak asuhnya. "Ayo non, kita pulang. Tuh, tante udah dijemput sama suaminya." Ririn menatap Adelia sejenak. Setelah mendapat anggukan pasti dari Adelia, barulah Ririn mau ikut dengan bibinya. "Tante, hati-hati ya." Ririn menyalami Adelia, dan Adelia pun langsung memeluk gadis kecil di hadapannya dengan segera mensejajarkan diri sama tingginya dengan Ririn. "Iya sayang, kamu hati-hati ya nak." Adelia bahkan tersenyum manis saat mengatakan salam perpisahan dengan Ririn. Ririn memberikan satu hadiah kepada Adelia. Dia mengecup kening Adelia, dan Adelia merasa terharu dengan hati anak sekecil ini yang begitu manis padanya. Adelia nyaman berada di dekat Ririn. Dia merasa seperti ada hubungan dengan anak bernama Ririn. "Makasih sayang." Adelia lantas membalas kecupan di keningnya dengan mencium kedua pipi cabi Ririn yang sangat menggemaskan. Rian yang melihat kedekatan antara Adelia dan Ririn pun semakin menatap dalam wajah anak kecil berusia 6 tahun itu. "Siapa ya? Kenapa aku seperti nggak asing dengan anak ini?" Rian bertanya-tanya di dalam hati. Dia seperti pernah melihat anak ini, tapi di mana dan siapa? Rian mencoba untuk mengingat lagi dengan keras, namun hasilnya nihil. Rian tidak dapat mengingat sosok Ririn yang menangis di kantor beberapa hari lalu, karena pada saat itu Ririn menggunakan seragam SD. Setelah kepergian Ririn dan bibi pengasuhnya, Adelia dan Rian hanya diam.
Adelia tetap pada pendiriannya yang hanya diam 1000 bahasa. Entah mengapa hati Adelia terasa sakit mengingat Rian yang dengan tanpa bertanya baik-baik langsung meninggikan volume suaranya. Sayang, maafin aku. Ayo kita bicarakan baik-baik. Maaf, aku memang salah. Sekarang kita pulang ya. Kita bicarakan baik-baik di rumah. Rian tidak lagi menunggu persetujuan dari Adelia. Dia merangkul bahu sang istri dan membawanya masuk ke dalam mobil hitam yang dikendarainya. Rian dengan sangat lembut menuntun Adelia agar masuk dan duduk di jok samping kemudi. Setelah memastikan Adelia masuk dan duduk, Rian dengan cepat mengambil koper berisi pakaian milik Adelia ke bagasi mobil. Kita makan dulu ya sayang. Setelah duduk di sisi sang istri, Rian pun bertanya dengan sangat lembut. Bahkan Rian mencoba meraih jari jemari lentik Adelia, membawanya agar bisa mengecup punggung tangan halus dan mulus itu. Adelia hanya diam, dia memandangi wajah suami yang kini sudah menjelma bagai pangeran yang baik dan tulus dengan perlakuan lembutnya. Adelia menarik tangannya, dia masih kecewa dengan Rian yang sudah membentaknya tadi saat di meja makan. Kita pulang saja mas, jawab Adelia dingin. Tidak ada lagi Adelia yang manja dan penuh dengan keceriaan. Tapi aku ingin makan berdua dengan kamu yang romantis sayang, jawab Rian. Masih berharap Adelia sudi mengabulkan kemauannya. Namun Adelia dengan tegas menolak. Pulang saja mas, aku pusing. Akhirnya Rian pun tidak dapat melakukan apa-apa selain menuruti kemauan Adelia. Dengan perasaan kecewa, Rian akhirnya melajukan kendaraan roda 4-nya menuju ke jalanan rumah. Sesampainya di rumah, Rian bermaksud membawakan koper Adelia. Namun sayang, dengan cepat Adelia menarik kopernya sendiri menuju kamar. Saat melintasi ruangan, Adelia sempat melihat 2 racun dengan tatapan mengejek ke arahnya. Adelia tidak memedulikan itu, dia terus saja melangkahkan kaki menuju kamar miliknya selama ini. Adelia tidak peduli dengan Rian yang terus melangkah mengejar langkah kakinya. Adelia masuk ke dalam dan mendaratkan bokongnya di kursi tepat di depan cermin riasnya. Adelia langsung meraih air minum di atas meja yang memang tersedia 1 gelas hanya untuk jaga-jaga jika dia kehausan. Rian masuk dan memeluk bahunya. Adelia dapat melihat kesungguhan Rian dalam meminta maaf. Kini Adelia juga menatap Rian dari pantulan cermin. Sesaat Adelia terpesona dengan ketulusan yang Rian tunjukkan. Ingin rasanya Adelia beranjak dan membalikkan badan agar bisa memeluk tubuh yang selama ini selalu bisa membuatnya nyaman dan damai. Sayang, udahan dong marahnya. Aku mau minta maaf dengan tulus. Atau kamu katakan saja apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahan aku. Atau kamu ingin semua keuangan kamu yang pegang dan kamu yang handle semuanya? Tanya Rian dengan berusaha meraih dompet yang ada di saku celananya. Ya nggak bisa gitu dong. Suara kesal dari arah pintu menggema membuat Adelia dan Rian dengan sangat kompak menoleh ke belakang. Atau lebih tepatnya ke arah pintu. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.